Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube ini. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update video terbaru. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan dibahas adalah metode spektrofotometri UV-Vis untuk penentuan kadar senyawa tunggal obat dalam sediaan tablet klorfeniramin maleat. Klorfeniramin maleat atau lebih dikenal dengan nama STM, merupakan salah satu bahan aktif untuk alergi yang populer di Indonesia. Klorfeniramin maleat paling sering dijumpai dalam bentuk sediaan peroral berupa tablet. Klorfeniramin maleat merupakan obat antihistamin untuk mengurangi alergi, namun masyarakat Indonesia juga menggunakannya sebagai obat tidur. Karena obat ini memiliki efek samping sedatif yang membuat kita mengantuk. Dalam percobaan ini klorfeniramin maleat akan digunakan sebagai contoh penentuan kadar senyawa tunggal obat dalam sediaan tablet menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis dengan teknik 3 panjang gelombang. Klorfeniramin maleat memiliki karakteristik sebagai berikut. BM 390,87 gram per mol. Rumus kimia, C16H19ClN2, C4H4O4, pemeriaan, serbuk H-blur putih, tidak berbau, kelarutan, mudah larut dalam air, larut dalam metanol dan dalam kloroform, sukar larut dalam eter dan dalam benzen. Panjang gelombang maksimum 262 nanometer, kegunaan, antihistaminikum. Pada gambar di samping merupakan spektra dari klorfeniramin maleat dalam pelarut HCl 0,1 normal, dengan konsentrasi 10 mikrogram per liter. Dalam percobaan ini spektrofotometer UV-Vis digunakan untuk menentukan kadar senyawa aktif dalam campuran dengan senyawa lain sebagai pengganggu. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik 3 lambda atau 3 panjang gelombang. Prinsip analisisnya hampir sama seperti kurva baku, hanya saja yang digunakan sebagai sumbu Y bukan absorban, melainkan nilai beda serapan, atau delta absorban, yang diperoleh dengan menghitungnya dari hasil pengukuran absorban pada 3 panjang gelombang tertentu. Sebagai catatan, percobaan ini hanya sebagai contoh penerapan teknik 3 panjang gelombang pada metode spektrofotometri ultraviolet visible. Teknik 3 panjang gelombang. Teknik ini dapat dipakai untuk analisa kuantitatif campuran multikomponen zat kimia dengan pengamatan pada daerah 3 panjang gelombang. Teknik pengamatan 3 panjang gelombang sesuai untuk menentukan komponen zat kimia yang spektranya terganggu secara keseluruhan dengan komponen lain, atau dalam larutan keruh. Dalam percobaan ini, spektra CTM diganggu oleh spektra senyawa quinolin yellow yang berfungsi sebagai pewarna. Secara umum teknik ini menggunakan beda serapan atau delta absorban, sebagai pengganti nilai absorban, yaitu faktor yang dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan kadar, pada suatu campuran zat aktif yang serapannya selalu diganggu oleh senyawa lain. Secara sederhana delta absorban sebagai sumbu Y dan konsentrasi sebagai sumbu X. Berikut ini adalah grafik spektra antara panjang gelombang versus absorban. Pada teknik 3 panjang gelombang, kita harus mencari tahu terlebih dahulu apakah gangguan yang disebabkan oleh senyawa lain benar-benar terjadi pada seluruh panjang gelombang senyawa aktif. Apabila itu terjadi, maka teknik 3 panjang gelombang dapat diterapkan, di mana kita harus mencari selisih panjang gelombang dari masing-masing panjang gelombang terpilih tersebut minimal 10 nanometer. Terlihat pada grafik tersebut, delta absorban dapat dihitung dengan cara mengurangkan absorban puncak dengan nilai tinggi tengah bidang yang menyerupai trapesium. Dengan demikian kita dapat menentukan nilai delta absorbannya. Dalam teknik ini kita mengasumsikan bahwa nilai konsentrasi standar akan berbanding lurus dengan delta absorban. Penentuan kadar CTM dapat dicari dengan cara memasukkan nilai delta absorban sampel ke persamaan regresi linier atau kurva baku yang diperoleh dari beberapa larutan standar. Persamaan regresi linier yang akan digunakan adalah Y sama dengan BX plus
A. Persamaan tersebut didapatkan dari kurva baku antara sumbu X, yaitu konsentrasi versus sumbu Y, yaitu delta absorban. Sebelum melanjutkan, silahkan cari jawaban dari pertanyaan ini untuk kalian masukkan dalam pembahasan. 1. Jelaskan alasan sediaan CTM dapat dianalisis menggunakan metode spektrofotometri UV vis teknik 3 panjang gelombang. 2. Apa yang dimaksud dengan metode spektrofotometri UV vis teknik 3 panjang gelombang? 3. Apa saja syarat agar suatu senyawa aktif dapat dianalisis menggunakan metode spektrofotometri UV vis teknik 3 panjang gelombang? 4. Apa yang dimaksud dengan delta absorban? 5. Bagaimana cara menghitung persamaan delta absorban? 6. Apa keunggulan dan kekurangan teknik 3 panjang gelombang dibandingkan dengan teknik analisis sebelumnya pada metode spektrofotometri UV vis? Selanjutnya akan kita paparkan jurnal kering penentuan kadar CTM dalam sediaan tablet menggunakan metode spektrofotometri UV vis teknik 3 panjang gelombang. Prosedur analisis pada teknik ini meliputi pembuatan larutan baku induk CTM, pembuatan larutan baku kerja CTM, penyiapan larutan CTM sampel, pemilihan 3 panjang gelombang untuk penentuan kadar CTM dalam sampel, pembacaan absorbansi pada masing-masing panjang gelombang 1, 2, dan 3, dan yang terakhir penentuan kadar sampel. Yang pertama adalah pembuatan larutan baku induk CTM, larutkan 100,0 mg CTM baku dalam air suling sampai 100,0 ml di labu ukur sebagai baku induk 1, kemudian, di pipet 25,0 ml larutan induk 1, diincerkan sampai 100,0 ml, larutan ini sebagai larutan baku induk 2, hitunglah berapa kadar larutan baku induk CTM sebenarnya, apabila hasil penimbangannya sebagai berikut. Standar CTM, botol timbang plus isi 13,1292 gram, botol timbang plus sisa 13,0282 gram. Setelah larutan baku induk 2 sudah jadi, maka selanjutnya adalah membuat larutan baku kerja CTM. Pipet masing-masing 2, 4, 5, 8, dan 10 ml, larutan induk 2, masukkan ke dalam labu ukur 50,0 ml. Encerkan dengan air suling sampai tanda. Skema prosedur ini dapat dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya adalah penyiapan larutan CTM sampel. Larutan sampel telah disediakan dan dipreparasi sedemikian rupa. Buatlah pengenceran sampel sesuai prosedur berikut ini. Ambil larutan CTM sampel yang telah disiapkan laboratorium. Encerkan 5,0 ml larutan sampel dengan air suling sampai 50,0 ml dan 10,0 ml larutan sampel dengan air suling sampai 50,0 ml. Berikutnya pemilihan 3 panjang gelombang untuk penentuan kadar CTM dalam sampel. Scan larutan CTM baku 25 ppm, dan larutan quinolinol 4 ppm, masing-masing pada rentang 200 sampai 400 nanometer, menggunakan spektrofotometer UV vis. Tentukan panjang gelombang 1, 2, dan 3 yang akan digunakan dengan rentang minimum 10 nanometer. Diketahui panjang gelombang terpilih adalah 248, 262, dan 274 nanometer. Berikut ini pembacaan absorbansi larutan baku kerja pada masing-masing panjang gelombang 1, 2, dan 3. Hitung nilai delta absorbannya. Jangan lupa, hitung konsentrasi larutan baku kerja sesuai dengan data penimbangan. Selanjutnya buat kurva baku dan carilah persamaan regresi linearnya. Terakhir adalah penentuan kadar sampel. Berikut ini adalah data pengamatan absorban sampel yang dilakukan dengan pengulangan atau replikasi sebanyak 3 kali. Dari hasil tersebut, hitunglah nilai delta absorban, kemudian masukkan nilai delta absorban tersebut sebagai nilai Y pada persamaan regresi linear yang telah dihitung dari hasil pengamatan absorban larutan baku kerja sebelumnya. Setelah itu, hitung kadar sampel rata-rata sebelum diincerkan. Selamat mengerjakan.
Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.